Sebenarnya kalau yang mendorong itu karena alhamdulillah masuk eligible, dan itu kalau eligible kan punya kesempatan untuk ikut SNMPTN. Nah sebenarnya juga nggak minat sebenarnya awalnya, terus kayak semua bilang apa sih salahnya mencoba gitu kan, awalnya udah kayak apa ya, paling juga nggak keterima gitu kan. Oke, aku coba, dan ya kan karena kalau SNMPTN kan tanpa ujian, kalau UTBK kita harus ujian, dan jujur aku belum siap sama sekali untuk ujian UTBK. Jadi kalau ada kesempatan buat SNMPTN ya daftar aja gitu. Karena SNMPTN itu cuma pakai nilai rapor dan nggak perlu ujian. Memanfaatkan kesempatan aja sih, kan alhamdulillah masuk eligible, jadi ya karena masuk kuota eligible di sekolah dan juga nggak mau ujian, jadi ikut SNMPTN. Untuk di jalur SNMPTN itu saya ada cerita sedikit, karena di jurusan agama katanya itu sulit untuk masuk ke universitas favorit. Nah itu saya dari kelas 10 berpacu untuk mengalahkan atau mematahkan kata-kata bahwa anak agama, jurusan agama itu sulit untuk masuk ke PTN favorit. Jadi itu adalah salah satu yang benar-benar mendorong saya. So untuk adik-adik jurusan agama, jangan pernah patah semangat. Kalian harus tetap semangat, bahwa buktikan bahwa omongan orang itu tidak benar. Apa ya? Menurut saya jalur SNMPTN itu lebih mudah, dan kalau untuk ikut UTBK otak gak mampu, kalau mengikuti mandiri dompet nggak mampu. Jujur Li, nggak nyangka banget waktu itu kan posisi di Ma'had, jauh dari orang tua, terus yang lain itu udah buka, terus aku kayak ngusik gitu. Terus oke, tak buka, terus ternyata kan biru, dapet biru. Ya udah, kabarin orang tua juga excited. Maksudnya ya bahagia aja. rasanya seneng, shock, sempet nangis juga, campur aduk lah. Ya senang, bahagia di orang-orang dunia. Pastinya seneng banget ya, soalnya saya benar-benar beroverthinking kalau misalkan tidak keterima. Soalnya nilai saya itu ketika kelas 11 benar-benar minus, dan saya benar-benar takut karena saya daftar di universitas favorit, dan alhasil saya bisa keterima di SNMPTN di universitas impian saya. Untuk reaksinya, saya untuk dari info ya, saya itu saat pengumuman itu tidak di rumah, lagi berjalan kelompok dengan teman-teman, dan yang membuka pengumuman itu bukan saya, tapi teman-teman. Saya pertama ya kaget dan nggak nyangka itu, dan di rumah bersyukur. Siapkan prodi impian dulu, terus perbaiki terus nilai rapot, karena kalau bisa buat SNMPTN itu nilainya terus naik, nggak boleh naik turun atau bahkan turun. Terus juga ikut kayak kompetisi gitu, karena kalau di SNMPTN itu kan juga sertifikat itu kan juga masuk ke dalam penilaian. Terus coba berbanyak jalur langit, karena 70% SNMPTN itu ditentukan oleh doa kita, karena kita cuma upload nilai rapot, terus berserah diri kepada Tuhan. Ya gitu deh, pokoknya perbanyak tirakat dari sekarang guys. Yang dibutuhin untuk masuk SNMPTN itu pakai nilai rapor. Persiapannya cuma kayak persiapan nilai dari kelas 10 sampai kelas 12. Semester 1 itu kalau bisa nilainya jangan sampai turun, ya minimal setara terus, dan perbanyak
kompetisi, organisasi. Mungkin nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu naik, kalau enggak ya stabil. Hal yang harus dipersiapkan untuk jalur ini adalah rapot. Jadi untuk adik-adik semua dari kelas 10 itu harus mempersiapkan rapotnya harus tinggi. Nanti rata-ratanya dari nilai pengetahuannya itu nanti dijumlah, kemudian dibagi sesuai mata pelajarannya. Setelah itu nanti itu rata-ratanya kalian harus naik mulai semester 1 sampai semester 5. Tapi tidak hanya itu juga, di banyak-banyak indeks sekali menurut LTMPT nanti. Tapi yang perlu dipersiapkan itu adalah nilai. Jadi jangan malas belajar. Kalau untuk senam PTN itu apa ya? Ya terutama rapot sih. Dari kelas 10 semester 1, 2, 3, 4, 5 itu perlu dipersiapkan. Serta mental aja. Karena nanti akan diuji mentalnya ketika pengumuman siswa eligible. Thinking banget, apalagi kalau mau tidur gitu ya, mendekati pengumuman SNMPTN pasti nanti kalau nggak keterima gimana, karena belum siap UTBK itu tadi. Tapi ya pasrah aja sih, semua orang bilangnya pasti keterima lah kalau rezeki pasti keterima, kalau enggak ya berarti jalan kamu nggak di situ. Iya, sempat. Nggak terlalu sih, kalau overthinkingnya itu pas pengisian nomor peserta pas mau buka pengumuman. Nggak terlalu sih, sebenarnya masih pengen coba jalur lainnya juga kayak SNMPTN gitu. Banget overthinkingnya itu ketika awal guru sudah memberitahu bahwa saya termasuk eligible pertama, itu saya benar-benar kaget, terus saya bingung nanti kayak gimana. Terus yang buat paling overthinking itu adalah nilai dari kelas 11 saya yang benar-benar kurang. Enggak sih, karena jurusan yang saya pilih itu sebenarnya bukan jurusan yang saya impikan. Karena terpaksa itu ya terima aja. Orang tua sih sebelumnya kayak udahlah yakin aja nih, kayak nguatin karena aku kan sempet down. Jadi ya gitu, soalnya yang aku pilih jurusannya itu termasuk ketat dan belum ada alumni sama sekali. Dan kalau waktu itu pas aku telepon ibu langsung nangis gitu, kayak terharu gitu. Aku sendiri kayak nggak nyangka. Terus udah selamat, harus lebih semangat lagi katanya, karena 4 tahun kan, kita bahagianya 1 hari, nggak tahu nanti 4 tahun berjalan kayak gimana. Orang tua saya ikut bahagia melihat hasil pengumuman SNMPTN itu. Ikut seneng, nangis juga. Reaksi dari orang tua sendiri bingung, karena sebelumnya saya sudah keterima di Poltekkes Malang, jadi bingung harus diambil yang mana. Tapi BK, setelah konsultasi ke BK, harus ambil SNMPTN, jadi ambil SNMPTN. Pastinya sebagai orang tua atau keluarga melihat anaknya yang sudah sebesar ini kemudian diterima di jalur yang benar-benar jalur yang diidam-idamkan oleh seluruh siswa-siswi kelas 12 seluruh Indonesia, pastinya senang dan bangga banget. Reaksi orang tua senang seperti orang tua seperti biasanya. Yang agak lucu itu kakak saya, seperti agak percaya gitu loh, adiknya dapat masuk ke Universitas Malang, seperti meremehkan. Pemilihan jurusan sama unitnya, karena kan kalau SNMPTN itu kita kayak sadar diri sama nilai. Kalau mau ambil yang agak grade-nya tinggi nanti takutnya nggak keterima gitu. Kalau ambil yang rendah banget kan akreditasinya juga dipertimbangkan juga. Jadi itu sih kayaknya kendalanya, karena kan kalau alumni juga belum nyebar ke PTN yang masih itu aja. Jadi ya mungkin kita lebih ke sadar diri itu sama nilai. Kendala pilih jurusan sama kampus.
jurusan sih soalnya sempat ganti pas mulai pendaftaran SNMPTN itu, dan alhamdulillah yang diterima yang ganti itu. Mungkin kendala di universitasnya, karena universitas yang saya inginkan sama yang orang tua inginkan itu berbeda. Mungkin kendalanya saya bingung memilih jurusannya sih, soalnya kan saya pengennya ambil SPAN PTKIN atau jalur rapot itu dari prodi agama, namun ternyata tahun ini dari jurusan agama itu bisa ambil SNMPTN, jadi saya bingung untuk memilih prodi apa, dan komunikasinya terhadap orang tua itu juga bingung karena orang tua dari dulu itu pengennya saya masuk di jurusan agama, sampai kuliah pun juga tetap berlatar belakangkan tentang keagamaan. Untuk kendalanya apa ya? Berubah-ubah prodi. Dulu ingin prodi ini, terus ada ujian pengumuman nilai, pindah lagi prodi ini, terus fixnya itu saat pengumuman eligible. Nah itu mulai bimbang, karena kalau maksa prodi ini nanti takutnya tidak keterima, ya akhirnya maksa aja. Ikhtiar apa saja? Kalau udah daftar, udah finalisasi, udah kita pasrah, berbanyak doa, berbanyak sholawat, gitu aja sih kemarin. Terus setiap kali ada orang tanya mau mutusin kemana, ambil jurusan apa gitu, aku selalu bilang aku insya Allah mau kesini ambil ini, tolong doanya ya gitu. Selalu pokok ketemu orang, terus kalau ditanya itu aku selalu minta doa, karena kan kita tuh nggak tahu dari mulut siapa doa kita akan terkabul. Jadi kalau ada yang nanya itu mending dijawab aja, dalam tanda kutip itu sekalian minta doa gitu. Berbanyak istighfar sama sholawat aja. Ikhtiar yang saya lakukan selama ini memperbaiki nilai, mengikuti kompetisi baik dari luar ataupun dalam madrasah, dan mengikuti lomba-lomba ekstrakurikuler. Mungkin banyak-banyak berdoa, sholat, gitu. Intinya berdoa, terus tetap meminta, intinya berdoa terus, jangan lupa zikir sama Allah, dan minta restu orang tua. Apa ya? Sholat malam. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah mendoakan saya. Terus mohon doanya. Mau cari, kemudian mau mulai belajar. Keliling kampus, jalan-jalan, terus cari pondok, kos, dan tempat tinggal. Daftar ulang, terus pembayaran UKT. Setelah yang saya lakukan adalah cari teman, terus mencari relasi-relasi untuk mempermudah kelanjutan setelah lulus kuliah. Buat kalian semua yang mau mencoba keberuntungan di jalur SNMPTN, persiapkan dari sekarang. Perbaiki nilai-nilai rapot, ikut kompetisi dan lain sebagainya. Lalu apa ya? Pede aja, yakin. Kunci pertama itu yakin kalau SNMPTN ya. Karena kalau kalian yakin, bisa saja. Terus buat teman-teman semua yang mungkin belum beruntung, yakinlah. Masuk jalan pintu masuk untuk ke perguruan tinggi itu nggak cuma SNMPTN aja, masih ada banyak jalur. Dan ketika satu pintu sudah ditutup, coba pintu lain, jangan malah tujuannya yang kalian. Semangat buat UTBK-nya, juga semangat buat kelas 10-11, ataupun semangat buat kalian yang nggak lanjut kuliah, lebih memilih kerja atau mondok atau bahkan menikah. Kalian hebat di jalan kalian masing-masing. Semangat untuk kalian yang ingin daftar SNMPTN. Jangan lupa untuk terus naikin nilainya, ikut event-event lomba. Buat adik-adik tetap semangat, terus perbaiki diri, dan untuk teman-teman yang belum beruntung di jalur SNMPTN ini,
masih banyak jalur lainnya dan semoga jalur itu membawa keberuntungan buat kalian semua. Untuk adik-adik, lebih dipersiapkan lagi nilainya dari semester awal, dan untuk teman-teman yang belum diterima di jalur SNMPTN tetap semangat karena SNMPTN bukan satu-satunya jalur untuk ke perguruan tinggi. Untuk teman-temanku angkatan 26 Blitar yang belum keterima di jalur SNMPTN, jangan patah semangat guys, untuk masuk ke universitas itu masih banyak peluang kalian, masih banyak jalur untuk bisa diterima. Apalagi sebentar lagi sudah mendekati UTBK SBMPTN, tetap semangat belajar, jangan malas-malesan. TikTok itu nggak begitu buat kalian beruntung, kalian harus tetap ingat masa depan kalian. Jadi tetap semangat, jangan lupa bulan ini juga ada pengumuman SPAT PTKIN, semoga mendapatkan hasil yang terbaik untuk kalian. Untuk adik-adikku, khususnya untuk jurusan agama, tetap semangat. Saya menjadi bukti bahwa jurusan agama kita bisa memasuki PTN-PTN favorit. Jangan mengikuti omongan orang-orang bahwa anak jurusan IPA, IPS itu mudah ke universitas dan agama itu sulit. Jangan diikuti ya perkataan itu. Kalian harus tetap semangat. Kalian bisa keterima di PTN favorit kalian. Dan untuk adik-adikku kelas 11 yang nantinya akan masuk ke kelas 12, tetap semangat. Jangan patah semangat. Kalian harus tetap bisa membanggakan orang tua kalian dan semangat dan sampai menemui warna biru di SNMPTN 2023. Untuk teman-teman yang tidak beruntung jadi jalur SNMPTN, semangat, persiapkan UTBK-nya, persiapkan mentalnya, dan terus berdoa kepada Allah karena UTBK berat. Terus untuk adik kelas, siapkan pelajaran inti aja ya, jangan semuanya nanti nggak kuat.